Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas seorang tokoh, sosok yang kisahnya melegenda dari tanah Makassar hingga ke Afrika Selatan. Seorang ilmuwan, sufi, penulis, dan komandan pertempuran abad ke-17. Beliau adalah Tuan Tak Salama Rigowa Syekh Yusuf Abul Mahasin Al-Taj Al-Halwati Al-Makassari Al-Benteni, yang kini kita kenal dengan nama Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan silahkan berkomentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Karena berbagi, itu indah. Sejak agama Islam menjadi pegangan masyarakat di tanah Bugis, sistem pendidikan awal kepada anak-anak mereka adalah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Syekh Yusuf kecil pun mulai diajarkan hidup secara Islam. Beliau dididik dan diajari bahasa Arab, fikih, tauhid, dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya sejak dini. Sebagai seorang putra keluarga bangsawan, dia berkesempatan mengenyam pendidikan yang sangat bagus dengan belajar kepada ulama-ulama ternama. Pada usia 15 tahun, Muhammad Yusuf belajar di Cikoang kepada salah seorang sufi ahli tasawuf, mistik, guru agama, dan dai yang berkelana, yaitu Syekh Jalaluddin Al-Aidid. Setelah fasih membaca Al-Quran, beliau dibawa oleh orang tuanya ke pondok pesantren Bontoala. Pada usia 18 tahun, Yusuf muda berangkat menumpang kapal Melayu dengan tujuan menuntut ilmu-ilmu Islam di Jazirah Arab, terutama di Mekah dan di Madinah, sebagai pusat pendidikan Islam pada masa itu. Oleh karena jalan pelayaran niaga pada waktu itu mesti melalui Laut Jawa dan transit di Banten, dalam persinggahan inilah ia berkenalan dengan ulama dan tokoh agama, serta orang-orang besar di Banten. Di sini, dia bersahabat dengan Pangeran Surya, anak dari Sultan Kerajaan Banten pada masa itu. Perjalanan kemudian dia lanjutkan ke Aceh dan berguru pada Syekh Nuruddin Ar-Raniri, salah seorang penasihat Sultanah Sofietuddin, raja perempuan dari Aceh. Setelah dari Aceh, beliau melanjutkan perjalanannya ke Timur Tengah untuk melaksanakan ibadah haji, sekaligus berguru dengan ulama di sana. Cara-cara hidup utama yang ditekankan oleh Syekh Yusuf dalam pengajarannya kepada murid-muridnya ialah kesucian batin dari segala perbuatan maksiat dengan segala bentuknya. Dorongan berbuat maksiat dipengaruhi oleh kecenderungan mengikuti keinginan hawa nafsu semata-mata, yaitu keinginan memperoleh kemewahan dan kenikmatan dunia. Hawa nafsu itulah yang menjadi sebab utama dari segala perilaku yang buruk. Tahap pertama yang harus ditempuh oleh seorang murid adalah mengosongkan diri dari sikap dan perilaku yang menunjukkan kemewahan duniawi. Ajaran Syekh Yusuf mengenai proses awal penyucian batin menempuh cara-cara moderat. Kehidupan dunia ini bukanlah harus ditinggalkan dan hawa nafsu harus dimatikan sama sekali, melainkan hidup ini harus dimanfaatkan guna menuju Tuhan. Gejolak hawa nafsu harus dikuasai melalui tata tertib hidup, disiplin diri, dan penguasaan diri atas dasar orientasi ketuhanan yang senantiasa melingkupi kehidupan manusia. Hidup dalam pandangan Syekh Yusuf bukan hanya untuk menciptakan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, namun kehidupan ini harus dikandungi cita-cita dan tujuan hidup menuju pencapaian anugerah Tuhan. Dengan demikian, Syekh Yusuf mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menemukan kebebasan dalam menempatkan Allah yang Maha Esa sebagai pusat orientasi dan inti dari cita, karena hal ini akan memberi tujuan hidup itu sendiri. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda, Syekh Yusuf kemudian pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti di sana. Pada periode ini, Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam, dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisai. Di Banten, Syekh Yusuf menjadi bagian dari sejarah dan legenda masyarakat lokal, termasuk cerita bahwa ia berada di pihak Banten saat berperang dengan VOC. Sekitar tahun 1683, Syekh Yusuf bersama Pangeran Purbaya dan Pangeran Kidul mengadakan perang gerilya di daerah Tangerang. Dari Tangerang, terus ke daerah Cimancung, lalu ke daerah Casinga dan terus menyusuri sungai Cidurien.
Kompeni lalu memerintahkan Van Heppel untuk mengejar gerilyawan itu. Militer VOC awalnya kesulitan mengalahkan Syekh Yusuf. Namun, mereka berhasil menangkap istri dan Asma, putri Syekh Yusuf. Dan ini menjadikan Syekh Yusuf lemah dan dijegal perlawanannya. Dengan membawa Asma, Van Heppel dengan berpakaian Islam lalu pergi ke Mandala menemui Syekh Yusuf. Melihat keadaan putrinya dan bujuk halus Van Heppel yang pura-pura seagama, Syekh Yusuf menyerah takluk. Ia pun ditangkap dan dibawa ke Cirebon, kemudian diasingkan ke Sri Lanka. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam, sehingga memiliki ratusan murid yang umumnya berasal dari India Selatan. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara. Karena perjuangannya yang terus-menerus berlanjut, walau di pengasingan, Belanda menganggap Syekh Yusuf sangatlah berbahaya. Syekh Yusuf harus kembali dibuang dan diasingkan ke Afrika Selatan, tepatnya di Cape Town. Bukannya memudar, semangat juang dan dakwah Syekh Yusuf justru semakin membara. Di Afrika Selatan, beliau aktif menyebarkan agama Islam. Syekh Yusuf kemudian dianggap sebagai orang yang sangat berkontribusi di Afrika Selatan. Hingga beliau ditetapkan sebagai putra terbaik Afrika oleh mantan Presiden Nelson Mandela. Setelah perjuangannya yang hebat itu, Syekh Yusuf akhirnya meninggal dunia di Cape Town, Afrika Selatan pada 23 Mei 1699. Bekas kediamannya di Afrika pun kini sering dikunjungi oleh Muslim dari berbagai negara. Di kalangan masyarakat Muslim Afrika Selatan, Syekh Yusuf dianggap berjasa dalam menyebarkan agama Islam. Tak hanya itu, dia juga dianggap sebagai pendiri komunitas Muslim dan budaya Melayu di Afrika Selatan. Saat mengetahui kabar meninggalnya Syekh Yusuf waktu itu, Raja Goa mengirim utusannya ke Afrika Selatan agar bisa membawa pulang jasadnya ke Goa. Permintaan yang sama dilakukan oleh pihak kerajaan Banten dan Ceylon. Konon katanya, kala itu terjadi perdebatan sengit dan alot. Utusan Goa bersikukuh meminta jasadnya dengan alasan Syekh Yusuf lahir di Goa. Sedang utusan kerajaan Banten berargumentasi jika Syekh Yusuf lama berjuang di Banten. Sedangkan utusan Ceylon mengatakan tempat pengungsian pertama Syekh Yusuf di Ceylon dan istri terakhirnya juga di Ceylon. Namun pihak Afrika Selatan tetap ngotot untuk bertahan dengan alasan Syekh Yusuf meninggal dunia di Afrika Selatan hingga ia harus dimakamkan di sana. Singkat cerita, akhirnya orang Goa diberikan potongan rambutnya, orang Banten diberikan potongan kukunya, dan orang Ceylon diberikan sorban yang sering dipakai oleh Syekh Yusuf. Syekh Yusuf dianggap sebagai bapak pada beberapa kumpulan masyarakat Islam di Afrika Selatan yang berjuang mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk menentang penindasan dan paham adanya perbedaan kulit dan etnis. Bagi warga Cape Town, dia tidak hanya diakui sebagai ulama, namun juga pejuang bagi rakyat Afrika Selatan. Daerah tempat tinggal Syekh Yusuf di Cape Town diberi nama sebagai kawasan Makassar untuk menghormati tempat asalnya. Syekh Yusuf Al-Makassari telah menjadi kebanggaan Islam pada masa kini. Beliau bukan lagi sekedar milik orang Bugis di Sulawesi Selatan atau milik masyarakat Islam di Afrika Selatan dan Ceylon. Tetapi, beliau telah tercatat sebagai pejuang kemanusiaan oleh Nelson Mandela. Dan pada tahun 1995, beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan oleh Presiden Soeharto. Sampai di sini catatan kaki kali ini. Silakan di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan dari video ini atau menambahkan referensi tema video kita selanjutnya. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah. Salam dan terima kasih.